Selamat siang teman-teman. Jadi di dalam podcast ini saya dan teman-teman saya akan membahas sedikit tentang apa itu konflik politik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri adalah Dinia Lestari Simangunsong. Di samping saya ada Yohana Tiofani Siombing dan di sampingnya lagi ada Fitrian Nur Lisdianindru dan yang terakhir ada Safira Nida. Sebelumnya itu apa tuh pengertian konflik politik? Nah, jadi pengertian konflik politik itu adalah konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politik seseorang atau kelompok. Di dalam konflik politik itu ada 3 pandangan. Yang pertama itu ada Max Weber, Karl Marx, dan yang terakhir itu adalah Emil Durkheim. Nah, jadi teman-teman dari 3 pandangan ini pasti punyanya isu politik tersendiri. Menurut teman-teman apa saja itu? Kalau menurut saya isu politik di Indonesia itu sangat banyak, tapi yang saya dapat itu kayak fenomena artis di pemilu 2024. Pada pemilu 2024, calon anggota legislatif itu telah mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Ya, walaupun itu bukan hal yang baru dalam pemilu sebelumnya, tetapi legislatif kali ini tuh kayak makin banyak diminati sama kalangan artis kayak Aldi Taher, ada Uya Kuya, ada Melly Guslo, Narji, sama masih banyak lagi. Terus ya, ini menyebabkan terjadinya konflik politik yang dimana artis ingin terjun ke dunia politik dengan menggunakan popularitas dan pengaruh mereka, dan itu dapat memicu kepada masyarakat sebagai pemilih yang lebih tertarik pada popularitas dan citra artis daripada keahlian dan potensi yang dimiliki dalam mengelola masalah-masalah politik. Nah, dari isu politik itu tuh menurutku itu dapat masuk ke dalam bentuk konflik politik dari teori Max Weber yang dimana kaum borjuis atau artis memiliki kekuasaan. Dalam teori Max Weber itu kekuasaan dapat dilihat dari karismatisnya, yaitu artis memiliki popularitas dalam lingkungan masyarakat, maka mereka akan dengan mudah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif walaupun tidak memiliki skill sama sekali tentang politik. Nah, jadi karena artis memiliki banyak uang, sangat gampang mendapatkan kursi legislatif dan dapat mendapatkan suara dari masyarakat dengan mudah karena sudah dikenal di dunia hiburan. Nah, kalau yang aku temuin itu tentang isu politik yang putri dari Puan Maharani mengangkat putri sulungnya untuk ke daerah legislatif. Nah, jadi Pinka Hapsari adalah seorang caleg muda yang didaftarkan ke KPU yang disinyalir dari putri sulung Puan Maharani. Pola rekrutmen partai ini membuat adanya konflik politik yang menyebabkan adanya ketimpangan antara kaum yang mempunyai kekuasaan dan juga rakyat biasa. Dan menurut aku, bentuk politik dalam isu ini termasuk ke dalam bentuk politik teorinya Karl Marx, yang dimana kekuasaan politik cenderung berada di tangan kelompok ekonomi yang berkuasa, dan hal ini membuat adanya ketimpangan kekuasaan politik yang tidak merata, dan juga dimana kebijakan keputusan politik seringkali menguntungkan kepentingan kelompok elit, sementara suara dan juga aspirasi rakyat jadi terabaikan, begitu. Kalau untuk aku sendiri, isunya tentang aksi demo yang terjadi akibat adanya kecurangan dalam pemilu yang terjadi pada tanggal 22 Mei setahun yang lalu di Jakarta. Untuk faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut, aku menggunakan pendapat dari Karl Marx karena adanya tujuan, yaitu kejadian yang mengatakan bahwa dalam gelaran Pilpres 2019 terjadi kecurangan dan menyebabkan bentrok antara pendukung pihak yang kalah dan menyebabkan juga pemilu di tahun 2019 tercoreng lantaran mengakibatkan korban meninggal dan terluka oleh penyelenggaraan pemungutan suara. Untuk teorinya sendiri, aku menggunakan teori konflik, yaitu adanya perdebatan antara pendukung yang kalah dengan penyelenggara pemilu dan para aparat kepolisian yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu peristiwa kerusuhan yang terjadi di tanggal 21 sampai 22 Mei yang berhasil menangkap lebih dari 400 orang, yaitu para orang yang melakukan unjuk rasa dengan cara memprovokasi
menggunakan batu dan benda-benda lainnya yang menyebabkan para aparat kepolisian melawan balik dengan melemparkan gas air mata lantaran massa tak kunjung membubarkan diri. Jadi dapat kita simpulkan dari 3 pandangan tadi, yaitu dari Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Nah, kalau Karl Marx ini lebih ke arah kekuasaan ekonomi, sedangkan Max Weber tidak melihat kekuasaan dari ekonomi saja, tetapi dilihat dari 3 aspek lain. Yang pertama itu ada tradisional. Nah, tradisional ini dipilih melalui dari turun-temurun. Yang kedua ada karismatis. Karismatis ini dapat dipilih melalui orang yang berwibawa. Nah, yang terakhir ada rasional, di mana memilih seseorang itu melalui pemikiran yang luas. Nah, untuk yang terakhir itu ada pemikiran dari pandangan pemikiran Emil Durkheim, yang dimana memandang konflik politik berlandaskan solidaritas mekanik dan organik, di mana memiliki ketimpangan baik itu melalui dari sosial ataupun politik. Baik, sekian dari podcast kami mengenai konflik politik. Jika ada kesalahan dari kata atau perilaku kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.